Shalom teman-teman, pada saat ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai konsep bumi berkabung dan refleksi teologisnya dalam kitab Hosea pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Frigita Mateos, Jessica Panawar, Janet Jauhari, dan Teresia Jakobus. Konsep bumi berkabung dalam Hosea pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga adalah refleksi teologis yang mendalam tentang hubungan erat antara dosa manusia dan dampaknya terhadap ciptaan. Dalam ayat-ayat ini, Nabi Hosea menekankan bahwa dosa-dosa sosial dan spiritual bangsa Israel telah membawa kehancuran tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ekosistem bumi. Ayat ini menggambarkan kondisi moral bangsa Israel, yaitu mereka tidak memiliki kebenaran, kasih setia, atau pengenalan akan Allah. Sebaliknya, kehidupan mereka penuh dengan sumpah palsu, kebohongan, pembunuhan, pencurian, dan persinahan. Hal ini menciptakan kekacauan sosial yang meluas. Selanjutnya, kita masuk dalam poin hubungan dosa manusia dengan alam. Dalam Hosea pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga, menjelaskan konsekuensi langsung dari dosa manusia terhadap alam, yaitu sebab itu negeri berkabung dan semua yang di dalamnya merana, bahkan binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut pun lenyap. Ini menggambarkan bahwa kerusakan moral manusia memiliki dampak ekologis yang nyata. Frasa bumi berkabung menunjukkan bahwa bumi sebagai bagian dari ciptaan Allah, ikut menderita akibat dosa manusia. Dalam tradisi Alkitabiah, bumi tidak dipandang hanya sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang memiliki respon terhadap tindakan manusia. Berkabungnya bumi di sini dapat dimaknai sebagai ungkapan kesedihan atas ketidakadilan yang dilakukan manusia, serta akibat yang nyata dalam bentuk kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan yang disebutkan dalam Hosea ini melibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut menjadi korban dari penghancuran ekosistem yang diakibatkan oleh dosa manusia. Dalam perspektif ekologis, ini mencerminkan bagaimana eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam serta pengabaian terhadap keadilan dan kelestarian membawa konsekuensi fatal bagi ciptaan yang lain. Kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu pembalikan penciptaan. Hosea menggunakan gambaran bumi berkabung untuk menyampaikan realitas bahwa dosa manusia membawa bumi ke kondisi keos atau kekacauan. Dalam teologi penciptaan, bumi awalnya diciptakan dari keadaan tohu wabohu, kekosongan dan kekacauan, menjadi sesuatu yang teratur dan penuh kehidupan, seperti dalam Kejadian pasal 1. Namun, dosa manusia mengganggu tatanan ini sehingga menciptakan situasi yang seolah-olah merupakan pembalikan dari penciptaan. Keadaan di Hosea pasal 4 ayat 1-3 mencerminkan bagaimana dosa manusia mengembalikan bumi ke kondisi yang tidak teratur, seolah-olah penciptaan Allah dihancurkan oleh kejahatan manusia. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bumi sebagai agen dan saksi. Selain menjadi korban, bumi dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1-3 juga berperan sebagai saksi dan agen dalam penghakiman Allah. Dalam tradisi perjanjian lama, bumi sering digambarkan sebagai saksi terhadap perjanjian Allah dan umatnya. Misalnya dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19.
Ketika umat Israel melanggar perjanjian itu, bumi bereaksi, menunjukkan solidaritasnya dengan Allah yang menciptakannya. Dengan berkabung, bumi menyoroti kerusakan hubungan antara manusia, alam, dan Allah. Bumi juga bertindak sebagai agen penghakiman, di mana kerusakan yang dialami ciptaan menjadi cara untuk menunjukkan konsekuensi dosa manusia. Misalnya, hilangnya hewan dan ikan dapat dipahami sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai peringatan kepada manusia bahwa dosa mereka memiliki dampak luas, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara ekologis. Pembahasan selanjutnya yaitu implikasi teologis dan ekologis. Nah, gagasan ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks krisis lingkungan saat ini. Hosea 4 ayat 1-3 mengingatkan kita bahwa dosa manusia, baik berupa ketidakadilan sosial, keserakahan maupun pengabaian terhadap kelestarian alam, memiliki dampak langsung pada bumi dan ekosistemnya. Dalam teologi ekologi, bumi dipandang sebagai bagian integral dari hubungan antara manusia dan Allah. Ketika manusia merusak hubungan ini melalui dosa, seluruh ciptaan ikut menderita. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kami kelompok di saat ini yaitu dengan menyadari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan, ada peluang untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan harmoni antara manusia, Allah, dan bumi. Dengan kembali kepada kebenaran, kasih setia, dan pengenalan akan Allah, manusia dapat mengembalikan bumi ke keadaan yang Allah maksudkan. Sebuah tempat di mana semua makhluk hidup dapat berkembang dalam damai dan keadilan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih.